Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang Organizational Inferential. Organization Inferential atau bisa disebut dengan informasi organisasi memiliki arti adalah komunikasi antar anggota dan departemen dalam organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Informasi organisasi ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan informasi yang kurang jelas yang didapatkan dari publik eksternal untuk organisasi tersebut, sehingga seluruh anggota organisasi dapat mencapai tujuan bersama. Informasi organisasi ada 4 konsep. Yang pertama, lingkungan. Organisasi harus menyesuaikan diri pada lingkungan sekitar. Konsep organisasi dalam lingkungan yaitu organisasi harus menyesuaikan diri pada lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan keuntungan dan tetap terjaga. Apabila adanya perubahan yang terjadi dalam lingkungan, maka organisasi perlu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Penyesuaian atau adaptasi yang dilakukan oleh organisasi ini harus dipikirkan secara matang karena akan menimbulkan dampak. Dampak yang timbul bisa berupa dampak positif maupun negatif. Publik internal atau anggota organisasi yang akan terlebih dahulu merasakan dampaknya. Anggota organisasi akan mengalami situasi sebelum dan sesudah organisasi melakukan perubahan dalam lingkungannya. Rutinitas mereka akan berubah untuk menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang terjadi pada organisasi. Jadi, organisasi tidak bisa begitu saja memutuskan melakukan perubahan. Yang kedua, ada ketidakjelasan informasi. Organisasi tidak menerima informasi yang tidak diketahui kejelasannya. Informasi harus melalui beberapa proses dalam penerimaannya. Informasi yang dibutuhkan organisasi berasal dari lingkungan. Informasi-informasi digunakan untuk menentukan kepentingan organisasi dalam membuat suatu kebijakan. Dalam menentukan informasi yang diterima dari lingkungannya, terdapat proses yang terlibat di dalamnya. Informasi tidak akan diterima secara langsung tanpa melalui proses-proses tersebut. Informasi akan diproses dari awal, penerimaan, pengolahan, hingga penggunaan kembali informasi tersebut. 3. Aturan. Aturan harus memiliki ketetapan dalam menentukan ketidakjelasan informasi. Proses yang dilakukan untuk menentukan ketidakjelasan dengan aturan. A. Durasi. Keputusan ketidakjelasan informasi dilakukan dalam waktu secepat mungkin. Biasanya akan timbul ambiguitas dalam menentukan ketidakjelasan informasi. B. Personal. Penyelesaian ambiguitas tidak dapat dilakukan seluruh anggota organisasi. Jadi di sini hanya anggota atau divisi tertentu yang dapat menentukannya. C. Keberhasilan. Dengan ketentuan yang ditetapkan dalam mengatasi ambiguitas, mengurangi ketidakjelasan informasi. D. Membantu atau meringankan beban kerja. 4. Siklus. Dirangkai untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Ada 3 tahap. 1. Tindakan. 2. Respon. 3. Penyesuaian. Siklus informasi kemudian berubah mengikuti perubahan pada lingkungan yang dinamis dengan melakukan tindak komunikasi, lalu merespon informasi, kemudian disesuaikan dengan pertanyaan tambahan untuk menyangga informasi jika belum jelas. Prinsip-prinsip ketidakjelasan informasi. 1. Menganalisis hubungan ketidakjelasan informasi dengan aturan organisasi dan dengan siklus komunikasi yang digunakan organisasi. 2. Semakin sedikit aturan yang dipakai, maka jumlah siklus komunikasi harus ditambah. 3. Banyak siklus yang digunakan memungkinkan berkurangnya ketidakjelasan informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.